Selamat hari Minggu, selamat tahun baru buat Bapak Mama semua, bersaudara yang ada di rumah. Kami NCW Ngapu sekali lagi mengucapkan selamat tahun baru. Ini adalah minggu pertama kita beribadah. Saya percaya biarlah anugerah Tuhan, kesetiaan Tuhan selalu ada bersama buat kita semua. Saya membaca dua ayat buat kita semua yang terambil dari Yeremia pasal 31. Biarlah ayat ini menguatkan Bapak Mama semua yang ada di rumah dan kita semua yang ada di tempat ini untuk melangkah di dalam tahun yang baru penuh dengan kepastian, penuh dengan pengharapan di dalam Kristus. Yeremia 31 berbunyi, demikianlah firman Tuhan, perjanjian baru. Pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, aku akan menjadi Allah segala kaum keluarga Israel dan mereka akan menjadi umatku. Beginilah firman Tuhan, ia mendapat kasih karunia di padang gurun, yaitu bangsa yang terluput dari padang itu. Israel berjalan mencari istirahat bagi dirinya. Dari jauh Tuhan menampakkan dirinya kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepada engkau. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Dia Tuhan yang menunjukkan kasih setianya buat saya dan saudara, buat saya dan Bapak Mama yang ada di rumah. Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita di dalam masa pandemi Corona sampai masa yang tahun yang baru ini 2021. Dia Tuhan yang setia buat Bapak Mama semuanya. Kita angkat satu pujian yang berkata, Bapa kau setia. Mari kita membawa hati kita dengan penuh ucapan syukur. Dan biarlah pujian ini memberkati kita semua, menguatkan kita yang lemah, yang kehilangan harapan, yakin dan percaya bahwa Dia Tuhan yang ada buat saya dan Bapak Mama. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Kau setia.
dalam hadiratmu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Katakan kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, kau setia, kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Oh, kami sembah Bapa kau setia, Bapa kau ajaib, kau menunjukkan jalan-jalanmu. Kau setia, kau ajaib, kau Tuhan yang baik. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau Tuhan yang setia, Engkau Bapa yang ajaib. Biarlah setiap kami yang ada di tempat ini maupun kami yang ada di rumah yang menyaksikan video ini Tuhan, biarlah kami tahu bahwa kami punya Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Biarlah Tuhan di tahun yang baru kami memasuki tahun yang baru, Engkau Tuhan yang berjanji yang akan melanjutkan kasih setiamu Tuhan. Kami ingin menyaksikan dengan mata kami sendiri Tuhan, dan mengucapkan dari bibir mulut kami keluar bahwa Engkau Tuhan yang setia kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah ibadah ini mempermuliakan Engkau, menguatkan kami semua Tuhan, sebab kami percaya firman-Mu berkuasa atas kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you.
Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. High lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Holy, holy. Holy, holy, holy. Amen. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see. Holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want one more time. Holy, holy. Holy, holy, holy. Yes, Lord. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. To see you high lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power in love as we sing holy, holy, holy. Open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Jemaat GCNC Waingapu, pagi hari ini mari kita menyiapkan hati kita untuk kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur pagi hari ini Engkau masih memelihara kami di tahun yang baru ini. Terima kasih untuk tahun 2020, Tuhan menyertai kami semua. Dan tahun yang sama, tahun baru, tahun 2021 ini, kami percaya peristiwa yang sama bahkan lebih dahsyat lagi. Tuhan menyertai kami, Tuhan memberkati kami, dan Tuhan membekali kami dengan hal-hal yang besar, hal-hal yang dahsyat, hal-hal yang luar biasa. Terpujilah Engkau Tuhan, kami pagi hari ini siap untuk mendengar firman-Mu. Berkati setiap jemaat Tuhan, keluarga besar NC Waingapu, dimanapun mereka berada, di rumah atau mereka sedang melakukan aktivitas apapun. Pada waktu mereka dengar firman Tuhan ini, iman mereka dibangun, hidup mereka dibaharui oleh Tuhan, semakin hari semakin luar biasa. Kemuliaan hanya bagi Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selama bulan Januari atau selama tahun 2021 ini, kita akan bicara satu tema besar, tema baru di Waingapu, tentang pelipat gandaan atau tentang multiplikasi, atau tentang bertambah dari satu ke jumlah yang lain. Dan saya berdoa biarlah dengan tema yang baru ini semua jemaat diberkati dan berlomba
dan semakin naik, semakin luar biasa dalam Tuhan. Khusus bulan Januari, dari tema besar tentang pelipat gandaan, bulan Januari kita akan membahas satu tema kecil tentang menabur benih. Nah, mari kita baca Alkitab dalam Matius 13 ayat yang ke-24 sampai dengan yang ke-30. Matius pasal 13 ayat 24 sampai dengan yang ke-30, demikian firman Tuhan, perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya, tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuhan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuhan, itu seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Nah, Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini dari bagian ini ada satu cerita kebenaran firman Tuhan yang diberikan oleh Yesus melalui perumpamaan tentang lalang dan gandum, atau lalang di antara gandum. Kalau dalam konteks aslinya pada bagian ini, Yesus sedang menceritakan hal kerajaan sorga. Tapi pagi hari ini saya tidak meninjau atau tidak membahas bagian ini dari membahas tentang hal kerajaan sorga. Tapi saya akan membahas dari bagian lain. Dan harapan saya Bapak Ibu yang mendengar, Bapak Ibu yang mengikuti, Bapak Ibu yang menonton video ini akan mendapatkan beberapa kebenaran yang menguatkan, yang mengubahkan dan menghidupkan Bapak Ibu Saudara. Nah, Saudara, dalam bagian ini, yang pertama, setiap orang atau setiap petani atau setiap pemilik ladang itu dia sudah punya benih. Pada waktu dia mau menabur, dia punya benih. Dan pastilah benih yang akan peladang atau pemilik ladang atau pemilik sawah atau benih yang disiapkan oleh seorang petani itu merupakan benih terbaik yang dia punya, yang dia akan siapkan. Dan benih itu pasti sebelum dia menabur benih, itu pasti dia mempersiapkan lahan atau mempersiapkan tanah tempat dia menabur benih itu. Dan ketika segala sesuatunya sudah siap, maka seorang petani akan menabur benih itu. Dan benih yang ditabur itu pasti benih yang terbaik. Dan selain benih yang terbaik, ketika benih ditabur, itu benih itu pasti tumbuh. Jadi pagi hari ini mari kita belajar tentang menabur benih. Prinsip pertama waktu seseorang atau petani atau saudara dan saya menabur benih adalah apa yang saudara tabur atau benih apa yang saudara tabur, pasti benih itu akan bertumbuh. Kalau sampai benih saudara tabur atau petani tabur tidak bertumbuh, berarti benih itu adalah benih yang tidak baik. Nah, dari bagian ini mari kita belajar. Ada satu pesan untuk kita. Pada waktu kita mempersiapkan benih, mungkin saudara bukan seperti seorang petani menanam benih padi atau benih biji-bijian atau benih apapun atau bibit apapun. Mungkin atau bahkan bukan mungkin, secara rohani benih itu menggambarkan saudara dan saya. Jadi benih yang baik, benih yang unggul, benih yang luar biasa, benih yang benar, benih yang berasal dari Tuhan, itu adalah gambaran diri saudara dan saya di dalam Tuhan. Jadi kalau saudara adalah gambaran benih yang benar, benih yang baik di dalam Tuhan, nah mari kita sebagai anak-anak Tuhan tahun 2021, mari kita
menabur benih dari dalam diri kita yang terbaik yang kita bisa lakukan. Mungkin Bapak Ibu bertanya, benih apa yang kita bisa tabur dari dalam diri kita? Mungkin saudara sedang menabur, saudara sedang berpikir, saya sudah menabur benih kebaikan yang saya punya. Tapi kenapa benih kebaikan itu dibalas oleh orang lain dengan benih keburukan? Tidak usah khawatir Bapak Ibu. Itulah prinsip benih. Benih yang baik ditaburkan dimanapun dia ditaburkan, pasti dia akan tumbuh. Dia tidak mempersoalkan ilalang mungkin rumput atau pepohonan yang ada dekat dia, tapi prinsip benih yang baik itu pasti dia akan tumbuh. Saudara dan saya adalah gambaran benih yang Tuhan sudah siapkan. Mari, kalau saudara mau menabur 2021, taburlah benih yang baik. Tabur kebaikan. Meskipun orang membalas dengan keburukan, tetap menabur kebaikan. Taburlah kasih, taburlah perhatian, taburlah pertolongan kepada orang lain. Taburlah hal-hal yang sifatnya bernuansa kerajaan Allah. Taburlah hal-hal yang sifatnya adalah kebenaran-kebenaran. Jangan saudara tergoda menabur yang jelek, menabur gosip, menabur hal-hal yang buruk dalam hidup saudara. Karena ada di bagian lain, firman Tuhan juga mengatakan, apa yang saudara tabur, itu pasti saudara tuai. Kalau saudara menabur badai, saudara akan menuai badai. Kalau saudara menabur yang baik, saudara akan menuai yang baik. Jadi kebenaran pertama dari menabur benih, ketika benih itu saudara tabur, benih itu pasti tumbuh. Saudara adalah perwakilan atau seperti gambaran benih kerajaan Allah. Kalau saudara menabur kebaikan, menabur kasih, menabur pertolongan, menabur perhatian, menabur inspirasi kepada orang lain, yakinlah kalau benih itu adalah benih yang baik yang saudara tabur, dia akan hidup lama, cepat, jauh atau dekat, dalam jangka waktu tertentu. Saudara akan melihat benih itu akan tumbuh. Dan waktu benih itu akan tumbuh, maka saudara termasuk dalam orang-orang yang akan melakukan pelipat gandaan dalam hidup saudara. Yang kedua, kebenaran yang kedua, Bapak Ibu, pada pagi hari ini, dari cerita ini, kita harus memastikan bahwa apa yang kita tabur adalah benih yang benar. Jadi tadi prinsip yang pertama, benih apapun yang saudara tabur atau benih itu pasti akan hidup. Yang kedua, saudara harus memastikan ketika engkau menabur apapun itu, pastikan bahwa apa yang saudara tabur itu adalah benih yang benar, bukan benih yang tidak baik. Kalau saudara menabur kasih, jangan engkau menabur benih kasih yang pura-pura. Kalau saudara menabur benih pertolongan untuk orang lain, pastikan bahwa benih yang sudah tabur itu benar-benar benih yang baik, benih yang tulus, bukan benih yang lain, yang mengandung unsur-unsur yang tidak baik yang lain. Jadi biarlah 2021 ini engkau terlibat dalam pelipat gandaan dengan cara engkau menabur benih dari diri saudara dan saya. Kebenaran yang ketiga, pada akhirnya semua yang kita tabur akan diuji oleh Tuhan. Mari kita baca, kalau saudara dan saya membaca dalam ayat yang ke-28 sampai dengan 30, jawab Tuhan itu seorang musuh yang melakukannya. Atau kita baca mulai ayat 27. Maka datanglah hamba-hamba Tuhan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuhan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuhan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuhan itu seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama-sama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Nah, saudara pastikan bahwa pada bagian terakhir dalam hidup saudara, pada akhirnya semua yang kita tabur akan diuji oleh Tuhan.
Kalau 2021 ini saudara mulai menabur kebaikan atau menabur keburukan, saudara menabur yang baik atau saudara menabur badai, saudara pura-pura menabur, kelihatannya saudara sedang menabur yang baik, tapi padahal engkau sedang menabur yang tidak baik bersama dengan saya. Pada akhirnya Alkitab mengatakan bahwa semua akhirnya nanti pekerjaan kita atau apapun yang kita lakukan hari ini, Tuhan akan uji. Dalam cerita ini ada hamba dari pemilik ladang ini berkata, Tuhan, biarkan kami cabut lalang itu supaya tinggal gandum saja yang hidup. Jangan, tuannya berkata, sebab kalau kalian cabut lalangnya, ada kemungkinan besar gandum juga akan tercabut. Jadi ini gambaran bahwa apa yang kita tabur suatu saat akan diuji oleh Tuhan. Di bagian ini ada yang dibakar, ada yang ditaruh di dalam lumbung. Yang dibakar adalah lalang, gambaran daripada apalah hal yang tidak baik yang sedang sudah tabur, suatu saat akan diuji. Kemudian ada gambaran juga tentang gandum. Apa yang sudah dan saya tabur, suatu saat kalau baik, itu akan dimuliakan oleh Tuhan. Kalau engkau menabur yang baik, pasti Tuhan berkenan dengan apa yang Bapak Ibu tabur. Jadi, biarlah firman Tuhan pagi hari ini, pesan firman ini, menguatkan kita, meneguhkan kita bahwa tahun 2021 adalah tahun di mana kita menabur. Khususnya bulan Januari sedang belajar tentang menabur benih. Jadi biarlah benih kerajaan Allah, benih yang ada dalam hidup saudara, benih yang sedang engkau jalani hari ini, benih yang sedang engkau kembangkan hari ini, taburlah itu kepada orang-orang yang ada di sekitar saudara. Taburlah benih yang baik, yang terbaik untuk suamimu. Taburlah benih yang baik untuk istrimu. Taburlah benih yang baik untuk anak-anakmu. Taburlah benih yang baik untuk komunitasmu. Sebab apa? Suatu saat, apa yang engkau tabur, benih yang sama, itu akan kembali kepada saudara. Tuhan memberkati saudara. Selamat pagi. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah keluarga besar NCW Ngapu, mereka mulai mempersiapkan benih yang ada dalam diri mereka yang Tuhan sudah beri. Mungkin itu benih belas kasihan, mungkin itu benih suka menolong orang lain, mungkin itu benih suka menginspirasi orang lain, mungkin itu benih-benih kebaikan yang lain yang kami tidak tahu, hanya mereka yang tahu. Kami berdoa Tuhan, biarlah di bulan Januari, bulan pertama tahun 2021 ini, kami mau mempersiapkan hidup kami dengan benih-benih kerajaan, benih yang baik. Kami mengucap syukur hari ini Tuhan, satu kebenaran yang kami terima, bahwa setiap benih yang kami tabur, suatu saat lambat atau cepat, jauh atau dekat, benih itu pasti hidup. Kami harus memastikan Tuhan, mulai hari ini kami memastikan bahwa apa yang kami tabur hanya benih yang terbaik, hanya benih yang benar. Kami tidak mau menabur benih yang rusak, benih yang tidak benar. Karena Tuhan, bahwa apa yang kami tabur, itu yang kami tuai. Dan kami juga harus tahu Tuhan, pada waktu kami menabur benih, suatu saat, apa yang kami tabur, benih apapun itu, pada akhirnya, di ujung hidup kami, di penghujung kehidupan kami, ketika kami Tuhan berkenan panggil kami, semua akan teruji di sana. Kami mau Tuhan, apa yang kami tabur diterima oleh Tuhan. Kami tidak mau menabur badai, kami tidak mau menabur kefasikan, kami tidak mau menabur hal-hal yang buruk. Kami hanya mau menabur yang baik, sebab dengan menabur yang baik, kami dan kelompok kami dan semua orang-orang terdekat, bahkan orang-orang yang belum kenal Engkau, pada waktu mereka melihat kami menabur yang baik, menabur yang benar, mereka akan kenal, mereka akan mengalami kebenaran, mereka akan merasakan daripada benih yang sedang kami tabur itu. Dan pada akhirnya nama Tuhanlah yang ditinggikan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur hari ini. Kami berdoa Tuhan untuk setiap jemaat Tuhan, NCW Ngapu Tuhan, dimanapun mereka berada. Mereka di rumah, mereka yang menonton, mereka yang sedang melakukan aktivitas, mereka yang sedang bekerja. Kami berdoa Tuhan berkati hidup mereka sepanjang minggu ke depan ini. Tuhan menjaga, Tuhan melindungi mereka. Terpujilah Engkau Tuhan, biarlah firman-Mu hari ini dimeteraikan di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus,
kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, salam, Tuhan memberkati. Bapak Ibu, mari kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita akan menerima berkat dari Tuhan. Sebelum Tuhan kami mengakhiri ibadah kami pagi hari ini, kami mau menyempatkan diri, kami mau berdoa syafaat. Kami berdoa untuk Waingapu dan sekitarnya. Kami berdoa secara umum untuk Pulau Sumba. Kami berdoa biarlah Tuhan menjaga, Tuhan melindungi pulau ini. Kami doakan mereka yang sedang terbaring saat ini karena terjangkit wabah virus corona. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, mereka disembuhkan oleh Tuhan. Dalam nama Yesus kami merindukan Waingapu dan sekitarku. Umumnya Tuhan Pulau Sumba akan zona hijau beberapa waktu ke depan karena mujizat dari Tuhan. Setiap mereka yang dinyatakan positif disembuhkan oleh bilur-bilur Tuhan. Kami doakan untuk para medis yang menolong, memberkati, menjaga para medis, memberi hikmat sehingga apa yang mereka lakukan, apa yang mereka buat itu akan mendatangkan mujizat kesembuhan bagi setiap pasien Tuhan. Terima kasih Tuhan, di setiap rumah sakit, puskesmas yang ada di Pulau Sumba ini, Tuhan jaga, Tuhan lindungi petugas medis. Terima kasih Tuhan, kami memberkati pemerintah kami Tuhan di 4 kabupaten ini. Tuhan menolong, memberkati mereka, kasih mereka hati Tuhan, pikiran Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Kami doakan hidup kami 1 minggu ke depan bersama dengan keluarga besar ICW Waingapu. Tuhan menolong kami pada waktu situasi sulit. Kami percaya Engkau Immanuel menyertai kami. Dalam bisnis kami Tuhan menyertai, Tuhan memberkati. Kami berdoa dalam keluarga kami, Tuhan juga memberkati, Tuhan juga menolong. Meja makan kami akan ada makanan yang cukup untuk kami makan bersama dengan keluarga kami. Terima kasih Tuhan, keuangan kami Engkau cukupkan, Engkau berkati. Buka jalan Tuhan. Pada waktu jemaat Tuhan mau membuka bisnis, mencari pekerjaan untuk mencukupi setiap keperluan mereka, kami doakan Tuhan lain membuat semuanya menjadi berhasil. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang memberi persembahan, persepuluhan mereka melalui rekening gereja atau secara langsung ke bendara gereja. Kami berdoa Tuhan Engkau memberkati mereka. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami mau berpisah Tuhan satu sama lain. Biarlah kami mendapat berkat dari Tuhan. Mari kita angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang menjemput kita. Adapun seluruh berkat ini kita terima dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, Tuhan memberkati. Selamat tahun baru. Amin.